Hello there and welcome back to Bari Talk. You're still with me, Muhammad Tahir, and our special guest for today, Minister of Transportation, Bapak Budi Karya Sumadi. Pak, terima kasih kita sekarang diajak jalan-jalan untuk melihat kantor Bapak. Saya langsung seru Pak ngelihat ini, karena ada bis Damri di Timika Pak. Ini kan termasuk daerah 3T ya. Bagaimana konsep pengembangan transportasi untuk daerah 3T? Ini kan daerah pelosok, terujung atau 3TP ya, di Papua di ujung. Oleh karenanya kami kerjasama dengan wartawan istana ini, Pak Puspa. Dia ke daerah Asmat. Damri yang kita tugaskan itu melalui daerah-daerah berbecek seperti ini dan sampai ke ujung-ujung itu. Damri yang ke sana itu bukan saja mengangkut orang, tapi juga mengangkut barang dagangan. Ini yang menjadi satu concern dan teman wartawan kita merekam bahwa ada suatu effort yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang di Papua. Makanya saya secara khusus menampilkan ini di daerah utama dari Kementerian Perhubungan ini. Baik, ini kan banyak cerita tidak terceritakan gitu. Betul. Kalau saya nggak lihat fotonya ada ya Damri di sana gitu kan. Iya. Nah, mungkin bisa sedikit lebih luas di daerah 3T ini konsep selama Bapak memimpin di Kemenhub. Bagaimana untuk akhirnya ada sebuah, ini kan ketika ada angkutan itu sebuah pencerahan ya Pak untuk mereka yang di daerah. Jadi 3T. sebenarnya kalau kita ngomong perhubungan, secara filosofis adalah kita ini adalah satu sektor yang mempersatukan Indonesia. Bayangkan kalau nggak ada pesawat, nggak ada kapal terbang, Nggak ketemu ya Pak ya? atau kapal kan nggak ketemu. Oleh karenanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman, tugas kita itu adalah mempersatukan Indonesia. Artinya apa? Justru yang di ujung-ujung itu harus berikanlah perhatian yang maksimal. Karena dengan memberikan perhatian yang baik pada mereka, mereka merasa Indonesia. Nah, Badi, tahu nggak kalau ini pengalaman saya sendiri ketemu langsung dengan Pak Budi Karya Sumadi di London ketika ada konferensi IMO ya Pak, International Maritime Organization, dan sibuk sekali waktunya sebetulnya, tapi selalu menyempatkan diri untuk mencoba transportasi dimanapun Bapak lagi ada tugas. Kenapa Pak? Kan memang waktu yang langka ya. Kalau kita bisa di luar negeri dan negara-negara maju biasanya memiliki sarana dan prasarana lebih advance. Sebetulnya kalau menurut saya nih Badi, itu butuh stamina fisik yang kuat buat mobile terus gitu kan. Nah, saya kan udah komen di awal Pak sekarang tuh lebih slim loh, lebih fit. Turun 8 kilo. Oh kan? Berarti olahraga rutin ya? Ya. Saya bisa sombong mungkin sama ratanya perut kita. Nah, tapi di awal COVID kita sempat dengar di pemberitaan kan Pak, Bapak terkena COVID, sebetulnya edisi awal ya, boleh dikatakan demikian. Nomor 76. Pasien nomor 76. Ada cerita yang boleh di-share nggak buat Badi di rumah juga yang biar kita ngambil pelajaran bareng-bareng? Saya pikir ya, kita tidak boleh zolim pada diri kita sendiri. Ya, pada saat itu saya overdosis lah ya bekerja itu. Saya habis dari Makassar, ya pulang ke sini. Setelah pulang ke Makassar, saya menjemput. Ya saya ingat Pak yang ke Pulau Galang itu ya Pak ya? Ya, Pulau Galang dulu. Pertama kali jemput yang di Natuna, saya balik sini. Setelah itu saya ke Kertajati, jemput yang dari Jepang. Setelah itu ke Indramayu itu. Itu pulang dari Kertajati jam 2 malam. Nah, pada saat itu rupanya daya tahan tubuh saya nggak kuat itu. Jadi memang istirahat harus cukup, makanan baik, dan satu lagi mesti olahraga. Yang tidak saya lakukan sebelumnya. Kalau boleh tahu total berapa lama tuh Pak? Ketika menjalani proses penyembuhan ya, jadi selama terkena 2 bulan. Karena tidak sadar 2 minggu, 2 minggu recovery fisik. Setelah itu saya harus belajar berjalan. Saya tidak bisa berjalan, tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan. Seberat itu ya dampaknya? Ya, karena saya kan 2 minggu terbaring. Ternyata kunci pentingnya adalah tetap meluangkan waktu untuk olahraga ya Pak ya? Ya. Nah, bicara soal olahraga, saya punya surprise yang pertama nih Pak. Saya dioleh-olehin bat pingpong, bola pingpong. Ya, saya pertama kali bola pingpong, main pingpong, karena saya melatih refleks. Ya, refleks mata, tangan, kaki, dan sebagainya. Pingpong menyenangkan dan melatih refleks. Dan itu perlu kita lakukan. Sejak kapan Pak? Suka banget. Kalau ini memang sebelum pandemi pun saya melakukan itu. Jadi udah olahraga udah ya tapi udah. Tapi ini tergolong ringan. Baik. Nah sekarang ini ada satu pemikiran
dokter olahraga lah ya, bahwa massa otot itu secara sistematis akan turun 1-2% 1 tahun. Berapa usianya ya? Ya, berapa usia. Kalau nanti mulai umur 50, jadi kalau dia umur 70, berarti massa otot itu akan hilang 20%. Nah, oleh karena itu kita mesti latihan beban. Selain kita juga melakukan latihan jalan atau lari. Saya punya surprise yang kedua. Oke, dan ternyata surprise yang kedua adalah ini dia. Empe-empe Pak ternyata. Ya, empe-empe ini ya satu yang mewarnai keluarga saya. Karena Bapak dari Palembang ya Pak ya? Dari Palembang, dan istri saya orang Jawa, bisa buat empe-empe dan bikin warung. Oh gitu. Nah, dan bikin warungnya menguntungkan. Sampai sekarang? Istri saya punya deposito dari pempek. Ini body banget nih, cerita body banget nih. Ini sebuah lesson learned ternyata walaupun orang Jawa tapi bisa masak. Lulus tes istilahnya, standar orang Palembang ya Pak ya berarti ya? Laku, di Jakarta laku. Yang paling khas dari empe-empe yang dibikin dari ibu dan bapaknya apa nih Pak? Sebenarnya selain empe-empe adalah pindang Palembang. Oh, pindang patin. Pindang batin. Kayaknya saya pernah beli deh sama Ya. tim kantor saya nih. Iya, ya. Jadi satu hari itu laku 20 kilo ikan patin. Ya. Jadi termasuk pembeli yang banyak ikan patin dari warung Cawan Putih. Menarik, dan sekarang challenge yang terakhir, bukan challenge, surprise yang terakhir. Bapak boleh buka langsung untuk melihat. Apa nih Pak? Oh, lilin dan sabun. Lilin dan sabun. Kala saya berusia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, saya berjualan keliling kampung untuk menambah nafkah keluarga. Ya, lilin saya jual ke kenalan-kenalan keluarga, juga sabun. Ya, sabun semacam sunlight lah dulu ya. Itu kita bawa. Dan ternyata itu melatih saya etos kerja dan percaya diri. Gimana kita bawa lilin, bawa sabun, terus di situ kan kalau umur 13 kan udah mulai tahu cewek kan. Nah, gengsi gitu. atau malu justru? Gengsi atau malu. Ya saya harus lakukan itu karena saya membantu orang tua untuk berjualan lilin dan sabun ini. Nah, kita masuk sampai ke bagian akhir Barito kita. Kalau mungkin 2 kabinet, 2 periode udah masuk 8 tahun, Ya. Bapak tuh hitungannya sebetulnya bukan orang partai politik gitu ya. Ada yang suka bertanya, apa kok bisa ya, apa rasanya Bapak tetap bertahan di kabinet, tidak kena reshuffle? Saya pikir saya mendapat amanah dari Pak Presiden, Pak Jokowi. Jadi menjadi kewajiban saya mendahulukan tugas-tugas negara dibandingkan apapun itu, termasuk keluarga. Ya. Saya pastikan bahwa dulu itu Sabtu Minggu saya pasti keluar. Kalau sekarang agak adil lah ya. Kalau Sabtu saya pergi, Minggu saya nggak pergi gitu ya. Jadi totalitas itu adalah bagian dari kehidupan saya untuk amanah yang sudah untuk saya kan jadi menteri ini tak terbayangkan sebelumnya. Ya, oleh karenanya rasa terima kasih atas amanah ini saya harus kerja all out. Dan saya mau ngajak teman-teman di Kementerian Perhubungan itu jangan anggap pekerjaan ini pekerjaan, tetapi adalah memang satu amanah yang memang kita harus jalani. Jadi kalian berlalu dengan bekerja, kalau berlalu itu tidak ada hasil, nggak usah kerja. Iya. Kalau kita bekerja harus ada hasilnya. Kita jelas-jelas memberikan sesuatu. Nah untuk itu diantaranya saya banyak keliling. Dan untuk selain cek, bisa minta kepada teman-teman di Kementerian Perhubungan melakukan hal yang sama. Baik, pokoknya berarti total sekali Ya, Pak ya. ya. Nah, yang terakhir sekali, karena kita kan akan melakukan mudik 2022 ini, pesan Pak untuk kami, saya, dan para pemudik yang ingin mudik nih. Apa yang harus sekali lagi kita ingat-ingatin lagi untuk? Jadi kita adalah kami dari pemerintah, media, dan juga masyarakat harus komit untuk jangan terjadi kemacetan. Karena
Kalau kita berhasil menghilangkan kemacetan, akan tumbuh kebangkitan ekonomi yang luar biasa. Nah, untuk itu single message, jangan mudik tanggal 28, 29, 30, tapi mulailah mudik dari tanggal 23. Dan ini Pak Presiden juga menyampaikan itu. Jadi kita kompakan nih, dari Presiden sampai masyarakat, mulai mudik tanggal 23. Jangan mudik tanggal 28, 29, 30. Oke Pak, kalau gitu saya siap-siap koper dulu berarti nih. Oke. Pak Budi Karismadi, terima Masih, kasih untuk waktunya. masih. Sehat-sehat terus Pak. Oke, that's it for today for our special episode for the Bali Talk for tonight. Thank you for watching. Bye.